Saya pernah tantang ke teman-teman yang sebelah, saya tanya begini. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas lagi pemuka agama atau ustadz yang sotoy lagi tentang ajaran Kristen. Seperti biasa kali ini saya nggak tahu orangnya. Entah ini memang benar-benar Islam dari kecil atau dia mualaf. Saya nggak terlalu tahu dan nggak kenal, dan memang orangnya nggak terkenal. Tapi pemikirannya ini yang kita harus kritisi guys. Karena kalau kita nggak kritisi apa yang jadi pemikirannya, ini bisa menyesatkan banyak orang. Ya syukur kalau informasinya itu informasi yang benar. Tapi kalau informasinya hanya hoax atau bohongan, nah ini dia yang jadi persoalan dan masalah. Makanya sebagai orang Kristen saya berhak untuk meluruskan pengajaran Anda Bapak. Lalu tuduhan apa yang Anda sampaikan tentang orang Kristen? Ya, dia membahas mengenai Trinitas guys. Yang mana dia bilang dia pernah menantang orang Kristen untuk menunjukkan ada nggak pengajaran Bapak Gereja yang menunjukkan bahwa Yesus ataupun Allah dalam Kristen itu Trinitas. Karena menurut dia Bapak-Bapak Gereja nggak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Nah, daripada kita dengarkan orang yang miskin ilmu seperti ini, ya saya akan luruskan aja lah supaya ilmu Anda bertambah dikit gitu loh. Nah, sekarang kita nonton aja videonya terlebih dahulu. Saya pernah tantang ke teman-teman yang sebelah, saya tanya begini. Berikan satu bukti Bapak-bapak gereja dari abad ke-1, ke-2, ke-3 setelah Yesus itu yang mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Karena kalau kita bicara konsep Trinitas kan ketiganya setara, co-equal, co-eternal. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ketiganya Tuhan dalam satu hakikat, tiga pribadi. Satu substance, tiga pribadi. Setara. Saya tanya, orang-orang Kristen awal-awal percaya tidak bahwa mereka itu setara? Coba Bapak buka seluruh ya, kalau kayak kita bicara itu kayak tafsir-tafsir klasik itu Ustaz. Buka kayak Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain, itu tidak ada. Kita buka pernyataan Bapak-bapak gereja, sebutkan Clement of Alexandria, ya, siapa lagi? Eusebius, ya, buka lagi Tertullianus. Kita buka lagi Origen. Banyak sekali bapak-bapak gereja itu di awal-awal tidak pernah menyamakan Yesus itu Tuhan. Nanti ketika muncul Athanasius, lalu kemudian dia didukung pemerintah dan Kristen menjadi agama yang didukung negara, baru bikin keputusan. Dalam video itu ada beberapa inti. Yang pertama intinya dia pernah menantang orang untuk menunjukkan bukti bahwa Bapak Gereja pernah mengajarkan Trinitas. Kedua, menunjukkan bukti bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yang ketiga, Trinitas itu baru ditentukan di Konsili Nikea katanya, waktu zaman Athanasius. Oke, hari ini saya nggak mau yang ribet-ribet guys. Saya langsung buktikan aja dari Bapak Gereja yang hidup ratusan tahun sebelum agamanya Bapak ini ada. Kita langsung masuk aja. Saya hanya ambil 2 sampel ya. Saya nggak mau ambil banyak-banyak. Karena memang banyak banget Bapak Gereja pada waktu itu. Ya saya ambil 2 sampel saja. Silakan yang lain teman-teman teliti lah. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah Bapak Gereja Irenaeus. Nah, dia lahir sekitar tahun 115 sampai 125 ya, sekitaran itulah. Jadi di sini aja udah memenuhi syarat ya. Dia menantang bahwa menunjukkan Bapak Gereja dari abad 1, 2, 3. Oke, ini Irenaeus, dia lahir pada abad yang kedua, yaitu dia di tahun 125-an gitu. Ia adalah seorang Yunani. Nah, Yunani ya, yang lahir di Asia Kecil dari keluarga Kristen. Waktu kecil ia mendengarkan Polikarpus. Nah, Polikarpus, Uskup Smyrna. Polikarpus kalau teman-teman tahu ya, dia adalah salah satu bapak rasuli. Kenapa? Karena dia pernah mengenal Rasul Yohanes. Atau dia ini sebenarnya murid langsung dari Yohanes yang adalah murid Yesus.
Jadi nggak terlalu jauh, bukti-buktinya pasti valid. Ya kalau mau tahu Jokowi, ya Jokowi itu pasti berasal dari keluarganya ya. Yang tahu itu siapa ya? Anaknya Jokowi, orang-orang di sekitarnya Jokowi. Kalau tanya orang yang lahir 500 tahun setelah Jokowi, ya jelas nggak tahu. Nah di sini Rasul Yohanes masih ketemu dengan Irenaeus dan dia adalah murid langsung. Terlalu dekat kan? Apakah Irenaeus ini yang dari Lyons ini dia percaya Trinitas? Oh iya dong. Ini adalah kutipan dari statementnya Irenaeus langsung ya. Gereja walaupun tersebar kemana-mana hingga ke ujung dunia telah menerima dari para rasul serta para murid-muridnya kepercayaan ini. Perhatikan, sekalipun sudah ke ujung-ujung bumi tapi tetap menerima apa yang diajarkan oleh para rasul kepercayaan ini, yaitu kepercayaan kepada satu Allah. Perhatikan, kepercayaan kita adalah kepada satu Allah. Satu Allah ini bagaimana kita memahaminya? Satu Allah ini adalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan lautan serta segala yang di dalamnya. Nah, Allah yang kita pahami yaitu Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatunya, dan kepada satu Kristus, Yesus anak Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita. Nah, dia ini, Yesus ini ya juga Allah yang setara dengan Allah. Ini pokok pemikiran dari Irenaeus. Dan kepada Roh Kudus yang melalui para nabi telah menyatakan pekerjaan penyelamatan Allah bagi umatnya. Irenaeus mengajarkan tentang Trinitas ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya ini esa, yaitu satu Allah saja. Memang dalam konteks penyelamatan manusia, Allah yang esa ini menunjukkan dirinya dalam tiga pribadi. Allah Bapa yang merancangkan keselamatan, Allah Anak yang mengeksekusi keselamatan itu dalam pengorbanannya, Allah Roh Kudus yang menyampaikan, yang mengerjakan, yang membuat orang percaya kepada penyelamatannya Yesus ini, gitu loh. Nah, di sini Irenaeus mengajarkan tentang Trinitas, kesetaraan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ini jelas nampak di sini. Lah kok Bapak tadi yang sotoi sejarah Kristen mengatakan bahwa Bapak gereja nggak pernah ngajarin Trinitas lebih gitu, Pak. Angel wes angel. Kita lanjut ya. Serta pada kedatangan kelahiran dari seorang darah, penderitaan, kebangkitan dari orang mati dan kenaikan secara badani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, dan kedatangannya yang kedua kali dari sorga dengan kemuliaan Sang Bapa untuk memenuhi segala sesuatu dan untuk membangkitkan semua daging manusia supaya Ia menghakimi semua orang dengan adil. Perhatikan baik-baik di sini. Bahkan Irenaeus mengatakan bahwa dirinya percaya akan kebangkitan Yesus. Pengajaran ini jelas berbeda. Jelas berbeda dengan ajaran dari Bapak yang sotoi tadi. Karena apa? Ajaran yang langsung dari Rasul Yohanes, murid Yesus, menurun kepada Irenaeus dan dia percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi ini ada orang yang mengajarkan berbeda dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Ini suatu hal yang sangat-sangat keliru. Lalu apakah ada lagi selain Irenaeus? Ya jelas dong. Saya ambil Quintus Septimus Florens Tertullianus, atau kita kenal sebagai Bapak Gereja Tertullianus, yang tadi juga diminta bukti kan sama Bapak itu. Nah, itu lahir 155 sampai 230. Ini memenuhi syarat ya. Ini abad yang ke berapa? Abad yang ke 2. Oke, fix. Ada seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Jadi bukan abal-abal ya, tulisannya banyak banget. Apa yang dia katakan? Dalam struktur internal, Allah tetap memiliki kesatuan sempurna dengan yang lain. Ketiga pribadi menyatu melalui kesatuan substansi
unity of nature, tanpa mengesampingkan misteri ekonomi, the mystery of the economy. Dalam hal ini, tanpa terlepas dari misteri ekonomi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang berbeda menyatu di dalam satu substansi. Kesatuan substansi Allah terdistribusi ke dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Jelas sampai sini ya? Allah itu secara substansi, secara hakikat itu satu aja. Allah yang Esa. Hanya saja dalam konteks kaitannya dengan keselamatan, maka Allah yang Esa ini mendistribusikan dirinya, menyatakan dirinya dalam 3 persona, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini ajaran yang jelas ya dari Tertullianus, yang mana dia mengajarkan tentang Trinitas, kesetaraan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun terdistribusi ke dalam 3 pribadi, substansi mereka tidak terpisah, tetapi tetap satu karena tetap ada satu Allah. Tetapi bagi sejarah keselamatan terdapat perbedaan yang bersisi 3 dari kesatuan itu. Ekonomi Allah mengatur ketigaan pada dirinya. Dalam hal ini Tertullianus menulis, ekonomi ini mengatur kesatuan dalam Trinitas, menata ketigaan yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimanapun bukan dalam kondisi, tetapi dalam derajat, bukan dalam substansi, tetapi dalam bentuk, bukan dalam kuasa, tetapi dalam aspek. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang diomongkan Bapak yang sotoi tadi keliru. Saya sudah membuktikannya. Sekarang saya tantang balik. Buktikan bahwa tulisan bapak-bapak gereja ini palsu, bahwa konsep Trinitas dalam Alkitab itu palsu. Sekarang Anda buktikan dengan data dari abad pertama, 2, dan ketiga. Niscaya Anda akan kebingungan 7 keliling. Luis Prasetyo, God be with you all.